Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasarta Hafiz dengan tema Nasihat Hidup untuk Bekal ke Akhirat. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Sidang Jumat yang saya muliakan, ayat yang berbunyi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah kita hafal sejak kita kecil bahwa Muhammad itu adalah contoh teladan yang sangat baik buat kita semua. Siapa dan apapun profesi kita, dalam keadaan bagaimanapun kita, ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bukan malaikat, beliau manusia biasa, sama dengan kita. Berarti Allah ingin memberikan pesan, apa yang bisa dilakukan oleh Muhammad SAW, kalian pun pasti bisa mengikutinya. Mari kita lihat sisi kehidupan Rasulullah sekelumit saja. Beliau tidak pernah lepas dari persoalan hidup. Belum lahir, masih 6 bulan dalam kandungan, sudah wafat bapaknya. Lahir dalam keadaan yatim, tidak pernah melihat wajah bapaknya. 2 hari setelah lahir, diambil ibu susunya, dibawa ke desa seperti budaya orang Arab waktu itu. Bayi yang baru lahir dikirim ke desa untuk memelihara kemurnian bahasanya dan polusi udara. 4 tahun usianya barulah dia melihat ibunya, Siti Aminah. Usia 6 tahun meninggal lagi bapaknya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya. Usia 8 tahun wafat lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Thalib. Bersama dengan pamannya usia 16 tahun sudah mulai ikut perang. Bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 16 tahun mulai berdagang, ikut sama pamannya. Dagangnya tidak pakai kendaraan mobil, dagangnya bukan antar kota, tapi dagangnya dari Mekah ke Syam waktu itu melalui padang pasir. Menikah dengan Siti Khadijah, punya anak. Dari 7 anaknya, 6 yang dilihat mati dan wafat anaknya di depan matanya. 6. Kita 1 saja anak tak meninggal, rasanya kita depresi. 7 dan meninggal usia remaja. Kemudian diangkat menjadi nabi dan rasul, diperangi. Bukan cuma diteror di medsos, diancam beberapa kali ingin dibunuh. Dan siapa yang menterornya? Bukan orang lain, Amurena Mato, pamannya sendiri, Abu Lahab. Dilihat oleh mata kepalanya sendiri, pamannya Hamzah, saudaranya bapaknya, wafat di perang Uhud. Dilihat mata kepalanya di atas bukit, Nabi melihat Hindun memelah dada pamannya, diambil hatinya dan digigit. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Dilihat beberapa sahabatnya, belasan sahabatnya dibunuh di depan matanya. Diteror dari segi ekonomi. Pernah beliau lapar 3 hari 3 malam, sehingga Hasan Hussein cucu beliau pucat. Begitu besar penderitaan Rasulullah. Lepas dari Madinah, perang demi perang lagi dilewati. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang. Usia 50 tahun masih ikut perang. Tapi alhamdulillah, tidak pernah kita dengar sejarah Nabi lebay. Tidak pernah kita dengar hadis Nabi minta cuti kepada Allah. Nabi tidak pernah kita dengar, saya menyesal menjadi Nabi dan Rasul. Nabi sekali maju tidak pernah kendor dan tidak pernah putus asa. Banyaknya masalahnya Nabi tapi beliau menghadapinya dengan penuh kesuksesan. Kita baru mobil susah cicilannya, rasanya mau maki-mati. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti Rasulullah dalam menghadapi masalah. Mana ada manusia yang tidak ada masalahnya? Semua orang punya masalah. Bahkan hampir bisa dikatakan hidup adalah pergantian dari satu masalah ke masalah yang lain. Tamat ki sarjana ekonomi, mau ki jadi pegawai Bank Mandiri. Sudah ki jadi Bank Mandiri, selesai masalah tak, mau ki sen jadi kepala cabang. Sudah ki kepala cabang, mau ki sen jadi kepala wilayah. Sudah jadi kepala wilayah terancam pensiun. Sudah pensiun ditangkap polisi. Tidak ada orang lepas dari masalah. Maka konsep Nabi ketika menghadapi masalah, beliau pegang teguh ajaran Al-Quran. Apa kata Al-Quran ketika ada masalah? Al-Quran hanya mewasiatkan 2 hal yang kau perlu perkuat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar kau, perbaiki solatmu. Mengucapkan sabar sesuatu yang gampang. Sabar kodi, sabar kodi, sabar kodi, begitu. Gampang diucapkan. Tapi mengaplikasikannya sangat sulit. Lalu bagaimana orang sabar? Al-Quran menjelaskan, "Fabassiris sabirin," kata Allah,
Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Gembirakan orang-orang yang bersabar. Siapa? Alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka yang mengaplikasikan, mereka yang menerapkan, mempraktekkan, segalanya datang dari Allah dan segalanya pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana memotivasi? Bagaimana caranya supaya kita tingkatkan kesabaran ini? Satu, percayalah tidak ada kejadian di muka bumi ini yang tidak ada hikmah positifnya buat kita. Saya ulang, tidak ada kejadian yang menimpa kita yang tidak ada sisi positifnya. Cuma kita yang melihat sisi negatifnya saja. Contoh paling konkret, berapa banyak orang mendekam di penjara. Kalau dia mengambil sisi positifnya, saya melihat yang tadinya pengedar narkoba, yang tadinya pak kepala talang, yang tadinya tukang tipu, istrinya dia pukuli, yang tadinya suka makan haram, di penjara. Setelah di penjara dapat hidayah apa? Dia tiap hari ngaji. Dia baru belajar sholat, dia belajar puasa. Di dalamnya, di penjara, justru dia dapat hidayah dan lancar ngaji keluar. Saya bilang, apa kok? Coba kalau di luar kau terus makan narkoba, bisa overdosis, mati kafir kok. Tapi mengambil iktibar dari semua kejadian itu hanya dimiliki bagi orang-orang yang berpikir. Kalau tidak berpikir, maka dilewatinya begitu saja. Contoh lagi paling sederhana, Bapak bawa kendaraan, kempes ban mobil. Kalau orang mau mengambil sisi positifnya, alhamdulillah ada kesempatan buat saya bersedekah kepada tukang pres ban. Bayangkan kalau tidak ada yang kempes bannya sepanjang jalan, sepanjang masa tidak ada yang kempes bannya, di mana mereka hidup? Kasihan itu tukang tambal ban yang pinggir jalan. Alhamdulillah ada kesempatan buat bersedekah kepada mereka. Selalu mengambil sisi positifnya. Yang kedua, percayalah bahwa apa yang kita alami, apa yang Bapak Ibu rasakan pasti banyak lebih susah dari kita. Nakke di PHK, dirumahkan nggak? Alhamdulillah, gara-gara COVID dirumahkan. Alhamdulillah, berapa banyak orang dikuburkan. Selalu ambil bahwa banyak yang lebih susah dari kita. Ambil sisi misalnya ini, kena COVID. Bagi orang yang meningkatkan rasa sabarnya, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Kata Nabi, jelas buat umat kita. Kata Nabi, seluruh perkara umatku barang bagus. Seluruhnya. Kau kena musibah, bersabar kau, dengan musibah itu menggugurkan dosa-dosamu. Kau sehat dan kau bersyukur, syukurmu menjadi pemberat amalmu. Dan anggaplah kita lagi sial, kena musibah, wafat orang kena wabah, ganjarannya sama dia mati syahid. Alhamdulillah. Cuma kadangkala kita tidak mau mengambil sisi positifnya. Sisi negatifnya saja kita lihat. Tidak mau dia dicoba. Kenapa saya dicoba, Ustaz? Tetanggaku Pak Botur tidak pernah sembahyang, baik namamu hidupnya. Kenapa saya yang rajin sholat berjamaah? Sudah dipecahku dong, disita bisa motorku. Allah tahu bahwa dengan begitu kamu semakin dekat dengan Allah. Saya selalu berdoa Ustaz tiap malam. Kenapa Allah tidak kabulkan doaku? Nah 1 bulan mau ini. Kalau dikabulkan ki hari ini, berhenti maki sholat besok. Maka Allah ingin lihat, biar malaikat jangkau dulu kasih ki. Tunda sampai 40 hari. Supaya 40 hari dia berdoa kepadaku. Bukankah dia datang berdoa kepada Allah, Allah tersenyum kepadanya. Allah tersenyum kepadanya. Dan makin banyak dia berdoa, makin banyak pahalanya. Begitu ada masalah, bahwa lihat, banyak orang lebih susah dari kita. Dan berikutnya agar meningkatkan kesabaran, bertemanlah dengan orang-orang soleh. Itu wasiat ulama, berteman dengan orang-orang soleh. Saya selalu istilahkan, kalau kau dapat orang soleh, genggam tangannya, jangan kau lepas. Karena dia akan menyelamatkanmu dunia sampai akhirat. Kenapa bisa Ustaz? Coba kalau Bapak berteman orang baik. Ajak bibedek minum balok. Dia itu, aku tahu, sadar kok. Jago begitu. Coba. Apa yang ajakkan kok? Masuk kita bawa masjid. Duhur mi, cari kau dulu masjid. Dia selamatkan kamu di dunia. Di akhirat ketika orang soleh ini mau masuk surga, naboya kok. Maka jangki juga pandangin teng orang-orang soleh. Karena tong itu kata sama kau kebar sanji jina tahu itu. Baik-baik sama orang baik. Masing-masing ada kelebihan orang. Lihat sisi positifnya. Satu, banyak hal yang bisa menimbulkan kesabaran itu tapi waktu terbatas. Resep pertama, sabar ki. Bagaimana supaya bisa kita sabar? Begitu ada masalah, begitu ada musibah, lazimkan, usahakan itu mulut tak terbiasa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau bisa kasih dengar telinga tak. Tidak ada gunanya itu kalimat begitu. Tidak ada solusinya itu. Tapi begitu ada masalah, kau ucapkan saja inna lillahi wa
inna ilaihi raji'un. Pasti tenang hati. Itu ajaran Al-Quran. Yang kedua, perbaiki sholatmu. Saya yakin bapak-bapak selalu berdoa, ya Allah perbaiki karirku. Ya Allah murahkan rezekiku. Ya Allah jadikan istriku taat dengar perintahku. Ya Allah perbaiki anak-anakku yang saya susah perintah ya Allah. Ya Allah angkat derajatku. Allah dengar semua itu. Demi Allah, Allah dengar doa-doanya bapak. Nah panggil maki. Sini kok pale. Hayya alal falah, sini kok. Bapak tahu lah itu artinya hayya alal falah. Hayya alal falah, sini kok. Saya kasih kok apa yang kau minta. Sini mako, itu artinya hayya alal falah. Mari menuju kemenangan. Saya kasih kok kemenangan. Mau kau punya anak sini kok. Mau kau punya jodoh sini kok. Mau kau kaya sini. Mau kau sehat sini kok. Itu hayya alal falah. Tapi apa yang kita praktikkan hayya alal falah? Masih makan kibaso. Nah sekali orang sembahyang Jumat. Sekali 1 minggu. Kenapa sih kalau kita hari Jumat terlambat sedikit makan lebih awal kita datang? Nandak mati juga itu kalau terlambat 10 menit makan. Pantas bapak 30 tahun kerja di Bank Mandiri tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Karena kau anggap enteng Tuhanmu. Kau lebih takut sama kepala cabangmu daripada Tuhanmu. Nah bilang Tuhan, cari mako muka sama manusia, urus mako. Nah suruh kau kerja 10, 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 nak maki-maki kau. Itulah manusia. Kenapa kau tidak minta kepada Allah? Nah panggil kau Allah, hayya alal falah, datang kau lebih awal. Hari Jumat sekali sepekan. Datang lebih awal, kau pasrahkan dirimu kepada Allah. Kecil buat Allah, kasih kau apa yang kau mau. Allah cuma mengatakan, kun fayakun, nah kasih kau. Dan percaya kalau ada yang kita minta tidak dikasih, berarti yang kita minta tidak baik buat kita. Allah Maha tahu. Cuma kita terbiasa melalaikan azan. Terbiasa Pak, Jumat-Jumat selalu kita terlambat. Kita anggap remeh. Kita hanya sebagai sholat Jumat ini bukan kebutuhan, hanya formalitas saja. Yang penting selesai, maka wajar hidupmu tidak bisa seperti apa yang kau mau. Karena kau jauhi Allah. Dekati Allah. Atur jadwal sholatmu supaya Allah tertibkan jadwal hidupmu. Apa susahnya datang lebih awal? 10 menit lebih awal azan datang maki duduk di sini. Sudah itu sholat duhur, sudah sholat Jumat. Tenang ki dulu, jangan langsung lompat. Tenang ki dulu 5 menit. Zikir, sebut-sebut nama Allah. Coba itu, bayangkan itu Asmaul Husna. Ada enggak nama Asmaul Husna jelek? Semua bagus Pak. Maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha kaya, maha pemurah, maha pemaaf. Semua bagus. Lalu kenapa kita tidak datang menyambut yang maha bagus itu? Sudah sholat Jumat, mengadulah kepada Allah. Perbaiki zikirmu. Jangan kau buru-buru zikir, minta kepada Allah. Siapa tahu dan siapa sangka Jumat ini Allah kabulkan doamu. Jumat-Jumat kita selalu terlambat. Sini yang terlambat Pak. Dia nanti cepat lagi pulang. Gimana mau baik hidup tak? Jumat-Jumat begitu. Dan kalau kita sudah disampaikan begini tidak ada perubahan, kita itu nak kena hadis Nabi kaswatul qalbi, maka doa tidak mempan nasihat. Kalau masih malu-malu Pak, masih ada harapan. Masih malu adalah pakaian orang bertakwa. Tapi kalau tidak ada rasa malu tak disinggung begini, hati-hati Pak. Pergi saja Jakarta, tidak ada modal tak Pak, pasti sengsara di sana. Padahal Jakarta masih bisa pulang Pak. Jakarta masih sama bahasa tak. Jakarta masih bisa cari KKSS supaya bantu ki. Masih bisa cari poskonya, rumah apa perwakilannya Pemprov, kita datang ke situ bermalam. Masih ada harapan bahagia pulang Pak. Tapi yang pasti kalau Bapak pergi Jakarta tanpa bekal, menderita ki di sana. Itu masih ke Jakarta. Bagaimana kalau tiba-tiba meninggal ki besok tidak ada bekal tak? Bukan ki 1 hari ke masuk kubur, ndak pulang-pulang ya orang Pak. Di kuburan tidak sama bahasa tak sama malaikat. Bukan mati lampunya 1 bulan. Selama-lamanya. Ditindis ke tanah. Tidak ada lagi orang mengingat kita. Apa yang kita harapkan doanya umat Islam ketika Jumat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat. Temanmu yang kau sibuk berwhatsapp di grupmu. Coba lihat sendiri. Kalau ada orang meninggal teman tak. Mendoakan saja nak ketik doa dia malas. Nak copy paste itu Al-Fatihah. Coba lihat. Ini yang kau tunggu. Maka jangan anggap remeh persiapan untuk akhirat. Allah tidak menunggu kita siap menghadapi kematian. Tapi kita yang harus siap menghadapi kematian itu. Mudah-mudahan Jumat kali ini pelajaran buat kita. Mudah-mudahan Jumat demi akan datang sebelum azan sudah lebih banyak makin di dalam sini. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun. Billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim.